السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di depan bisa. Gak bisa. Ya sudah. Tahukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kita berpuasa di bulan Ramadan, atas nikmat kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak amal-amal saleh untuk mendapatkan keridhaan, mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa berpuasa, baik menahan lapar, dahaga, maupun menahan amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa kita. Berbahagialah kita ketika kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kelak, karena kita diberi kenikmatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan di dunia. Ketika azan dikumandangkan, kita berbahagia. Kita bisa berbuka puasa. Kita sampai di akhir yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan dan minum. Kita berbahagia. Kemudian kebahagiaan yang selanjutnya, yang kelak dihadapkan, yang kelak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Bagi saudara kita yang mungkin masih lalai dengan kewajibannya, barangkali puasanya hanya beberapa saja, yang mungkin puasanya bolong-bolong, tidak disebabkan karena ada sebab yang syar'i yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia kembali kepada Allah, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diulangi untuk tahun-tahun berikutnya. Kaum muslimin, kehidupan kita hanyalah sebentar, maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk, yang senantiasa patuh dengan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Karena semua perintah Allah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak, di mana kebahagiaan tersebut kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulal jannah, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana komentar Anda? Apakah Anda setuju? Kalau kita tidak setuju, maka kita sama dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Kalau Anda setuju, berarti Anda mengingkari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi mengatakan, Nasrani mengatakan, sekali-kali tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah pun membantah apa yang mereka katakan. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kosong, angan-angan belaka, harapan-harapan yang tidak memiliki bukti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, Qul hatu burhanakum, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Rasulullah, datangkan bukti kalian, tunjukkan buktinya. Mana yang menunjukkan kalau kalian satu-satunya yang akan masuk ke dalam surga? Qul hatu burhanakum, datangkanlah bukti kalau seandainya kalian orang-orang yang jujur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, bala, sekali-kali tidak demikian, sekali-kali tidak sebagaimana yang kalian persangka wahai orang Yahudi dan Nasrani. Bala, akan tetapi yang akan bisa memasuki jannah, yang akan bisa memasuki surga, man aslama wajhahu lillah, orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang dimaksud dengan menyerahkan wajahnya kepada Allah adalah
man akhlasu lillahi la syarikalah, orang-orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah, orang-orang yang mengikhlaskan seluruh ibadah-ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, falahu ajruhu, maka baginya pahala di sisi Allah, baginya ganjaran di sisi Allah, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut kepada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, dan mereka tidak bersedih hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan amal saleh yang ia lakukan, ibadah-ibadah yang ia lakukan hanya untuk mengharapkan zat Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk mendapatkan pujian, sanjungan dan seterusnya, tapi benar-benar salat yang ia lakukan karena Allah, puasa yang ia lakukan karena Allah, sedekah yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya dikatakan orang yang dermawan, bukan supaya dikatakan orang yang saleh, baik di sisi manusia, tapi ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah saja tidak cukup kaum muslimin, tidak cukup, maka ada syarat yang kedua, sehingga apa yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ibadah-ibadah yang kita lakukan tersebut benar-benar memenuhi petunjuk, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, dan bagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka hendaklah berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua syarat ini, karena mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah, dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu atau dua-duanya tidak ada pada amalan kita, tidak ada padanya keikhlasan, tidak ada padanya mengikuti petunjuk Rasulullah, maka amalan itu tertolak, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang beribadah, sementara ibadah tersebut tidak ada petunjuknya, tidak ada ajarannya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar.
Di dalam ayat, di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkabarkan kepada kita tentang keharusan kita sebagai hambanya untuk memurnikan, untuk meluruskan niat kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak, tidak menerima amalan-amalan tersebut, bahkan kelak di akhirat tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, akan menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepada mereka, kami datangkan kepada mereka apa yang mereka amalkan dari amal saleh. Mungkin di dunia dia rajin ibadah, mungkin di dunia dia rajin sedekah, mungkin dia di dunia dia rajin ke masjid, tapi tidak didasari karena keikhlasan, tidak didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami akan jadikan pahala-pahala, ganjaran-ganjarannya seperti debu yang berterbangan, tidak mendatangkan manfaat kepada orang yang melakukannya, disebabkan karena tidak ada keikhlasan pada amalan tersebut, atau karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menceritakan keadaan orang-orang kafir yang beramal tentunya bukan karena Allah, yang beramal tentunya bukan karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mungkin saja amalannya sesuai dengan petunjuk, bisa saja mungkin dia beramal saleh berupa sedekah, dia membantu fakir miskin, bisa saja orang-orang kafir demikian. Bisa saja dia membantu orang yang terkena musibah, dan ini semua adalah amal saleh. Tapi kalau tidak diharapkan pahala di sisi Allah, maka kelak di akhirat tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'ana ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir, amalan-amalan mereka seperti fata morgana yang ada di tanah yang datar. Ketika mereka haus, mereka menyangka itu adalah air yang bisa kita minum, yang bisa menghilangkan dahaga kita. Ketika dia mendatanginya, tidak mendapatkan apa-apa. Itu artinya ketika di akhirat kelak, seorang yang beramal bukan karena Allah, seorang yang beramal bukan karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan mendatangkan manfaat, amalannya akan gugur, amalannya akan terhapus. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita berusaha untuk menjaga hati kita, berusaha untuk mendidik hati kita, agar jangan sampai kita riak di dalam beramal, ingin dikenal, ingin masyhur bahwasanya orang ini telah melakukan amal saleh, bahwasanya orang ini telah bersedekah yang banyak dan seterusnya. Tapi niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, amal saleh yang kita nampakkan, yang kelihatan itu tidak cukup. Seorang yang beramal zahirnya saleh, kelihatannya baik, tapi kalau tidak karena Allah, bagaikan dia beramal sebagaimana amalannya orang munafiqin. Orang munafiqin, mereka salat, mereka sedekah, hanya zahirnya saja,
tapi hatinya tidak demikian. Hatinya penuh dengan riya, hatinya penuh dengan keinginan-keinginan dunia, maka amalan-amalan mereka tertolak. Amalan-amalan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Mereka riya kepada manusia, pamer kepada manusia, tidak mengharapkan ridha Allah. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum mukminin, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, bisakah kita membuktikan diri kita seorang muslim? Bisakah membuktikan diri kita seorang mukmin dengan amalan-amalan saleh? Pernahkah kita menyadari, pernahkah kita berusaha untuk membuktikan keislaman kita di hadapan Allah, untuk membuktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ibadah-ibadah kita di dalamnya ada kesyirikan? Apakah masih ibadah-ibadah kita, hati kita bergantung kepada selain Allah? Masihkah kita menyandarkan diri kita kepada manusia atau kepada yang lain? Maka lihatlah diri kita masing-masing, nilailah diri kita masing-masing. Maka kita ingin menjadi orang yang cerdas, ingin menjadi penghuni surga, maka hendaklah kita membuktikan keislaman kita, hendaklah kita membuktikan keimanan kita, baik yang bersifat lahiriah, yang bisa nampak oleh mata kepala kita, bisa nampak oleh panca indera, bisa kelihatan, maka hendaklah yang dalam hati ini diperhatikan. Bukan hanya melihat fisik, bukan hanya melihat zahir. Oleh karena itu kaum muslimin, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya korban sapi yang besar yang diterima, aliran darah yang diterima, tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Allah enggak butuh kepada daging, Allah enggak butuh kepada daging sapi dan yang lainnya, tapi yang diinginkan oleh Allah adalah keikhlasan ketika kita beramal, ketika kita menghadapkan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir ingin kami sampaikan kepada kaum muslimin, terkhusus kepada kaum muslimah, saudari-saudariku muslimah, saudari-saudariku mukminah, perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sayang kepada umatnya, terutama umat-umat beliau, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya, setelah memberikan khutbahnya kepada kaum laki-laki, beliau mendatangi kaum mukminah karena pada waktu itu pengeras suara tidak ada. Beliau berjalan menuju kaum mukminah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inna kunna aktsara ahli an-nari." Qala li'annakunna tukfirna al-la'n wa takfurna al-ashir. Wahai kaum muslimah, wahai kaum ibu-ibu, hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan dari kalian, wahai ibu-ibu, wahai para wanita, kebanyakannya menjadi penduduk neraka. Kemudian ada yang bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'anna kunna tukfirna al-la'na, karena kalian terlalu banyak, terlalu sering mencela, memaki suaminya, melecehkan, merendahkan suaminya, mencaci maki, mengolok-olok dan seterusnya. Kemudian kebiasaan yang sering dilakukan adalah watakfurnal ashir, dan kalian tidak bersyukur kepada suami kalian, tidak bersyukur dengan pemberian suami kalian. Kaum mukminin, mukminah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya yang ingin kami sampaikan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua kelompok yang itu merupakan penduduk neraka. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wanisaun kasiyat, perempuan-perempuan yang berpakaian namun telanjang. Dia melenggak-lenggokkan badannya, memfitnah laki-laki dan seterusnya. Kepala mereka, rambut mereka seperti punuk unta. Dia tidak akan masuk ke dalam surga, padahal surga itu sudah tercium dari beratus-ratus meter, beribu-ribu meter. Inilah yang bisa kami sampaikan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima ibadah-ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq ulata umurina, Allahumma waffiq ulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.